Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak dosen kita, Bapak Yusuf Setiadi, SSTMK, SHMMS Hum, dan teman-teman yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul makalah Strategi Perubahan Kepemimpinan dalam upaya meningkatkan produktivitas perusahaan. Paparan ini akan disampaikan menjadi 3 bagian, di mana kami akan menjelaskan terkait pendahuluan, pembahasan, serta kesimpulan. Berikut adalah anggota kelompok 3 yang terdiri dari 11 orang. Latar belakang dari makalah kami, yang pertama bahwa kepemimpinan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Seorang pemimpin tidak lagi sebatas mengarahkan operasional, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu merumuskan solusi yang inovatif. Latar belakang kedua adalah situasi pada XYZ. PT XYZ ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi efektif dan gaya kepemimpinan dapat berpengaruh pada penurunan produktivitas dengan menurunnya motivasi karyawan, meningkatnya tingkat turnover, serta penurunan kinerja finansial. Tujuan penelitian kami ada 3. Pertama yaitu menganalisis penerapan kepemimpinan strategis, yaitu dengan meninjau bagaimana PT XYZ mengombinasikan alat manajemen strategik dengan reorganisasi kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja. Tujuan kedua yaitu mengevaluasi dampak perubahan kepemimpinan terhadap produktivitas, yaitu untuk menilai sejauh mana perubahan struktur dan gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan tujuan ketiga adalah menyusun rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh PT XYZ maupun perusahaan lain. Manfaat bagi perusahaan ada 4. Pertama, menjadi pedoman penyusunan strategi kepemimpinan, di mana agar selaras dengan perubahan lingkungan bisnis. Manfaat kedua, peningkatan produktivitas dan motivasi karyawan, agar karyawan dapat merasa lebih dihargai dan bersemangat dalam mencapai target kinerja. Yang ketiga adalah penguatan budaya organisasi, yang akan terbentuk ke arah kolaborasi dan pembelajaran terus-menerus. Dan yang keempat adalah meningkatkan daya saing di industri, yaitu untuk mengoptimalkan sumber daya dan meraih peluang pasar yang lebih luas. Identifikasi masalah dalam makalah kami ada 2. Masalah pertama yaitu masalah struktur organisasi, di mana kurangnya komunikasi internal dan kepemimpinan, yaitu dengan minimnya saluran komunikasi dan keterlibatan karyawan, serta kepemimpinan yang kaku menyebabkan rendahnya kepercayaan, produktivitas, serta inovasi bagi perusahaan. Dan masalah kedua yaitu terkait produktivitas perusahaan, yaitu menurunnya motivasi karyawan dan menghambat dalam transformasi digital pada PT XYZ ini, sehingga mengurangi produktivitas serta daya saing perusahaan. Pada pembahasan ini akan menguraikan strategi perubahan kepemimpinan dan implementasi teori manajemen strategi PT XYZ. Pada strategi perubahan kepemimpinan menerapkan situational leadership dan reorganisasi struktur manajemen. Situational leadership menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kesiapan tim. PT XYZ dapat menerapkannya dengan melatih manajer dalam kepemimpinan adaptif, meningkatkan komunikasi dua arah, dan membangun daya umpan balik. Dari organisasi struktur manajemen, PT ISET menyederhanakan hierarki untuk mempercepat keputusan, membentuk guiding coalition guna mensinergikan kepentingan, serta memperkuat peran manajer menengah sebagai penghubung strategis. Langkah ini memperkuat kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan bisnis. Implementasi teori manajemen strategis. 3 pendekatan utama yang digunakan yaitu analisis SWOT, balanced scorecard, dan pendekatan change management. Analisis SWOT, strengths. PT IGZ memiliki tim yang cukup berpengalaman dan menguasai proses produksi. Sumber daya manusia ini dapat menjadi modal penting dalam menghadapi transformasi. Untuk weakness, struktur organisasi yang birokratis dan pemanfaatan teknologi yang rendah menghambat kelincahan perusahaan merespon kebutuhan pasar. Opportunity. Pasar digital yang tengah berkembang pesat menyediakan peluang bagi PT IGZ untuk meluas jangkauan dan segmen pelanggan. Dash. Persaingan ketat dengan kompetitor yang lebih dulu mengadopsi teknologi canggih menjadi ancaman serius. Implementasi teori manajemen strategik Balanced Scorecard dibagi menjadi 4 perspektif utama dan implementasi. 4 perspektif utama untuk keuangan, profitabilitas, pertumbuhan pendapatan dan efisiensi biaya, pelanggan, kepuasan dan loyalitas pelanggan, proses internal, efisiensi produksi, kualitas produk dan inovasi, untuk pembelajaran dan pertumbuhan, kompetensi karyawan, kepuasan, dan adopsi teknologi. Implementasinya, KPI kolaboratif disusun bersama tiap departemen sesuai visi digitalisasi. Pemantauan rutin, evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi.
Keterkaitan dengan kepemimpinan mengukur dampak kepemimpinan terhadap kinerja. Pendekatan change, terhadap model ADKAR, peran change agent, komunikasi strategis dan feedback loop, integrasi brand internal, model ADKAR. PT FYZ menerapkan awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement untuk memastikan karyawan memahami, menerima, dan menjalankan perubahan secara berkelanjutan. Peran change agents, perwakilan dari setiap departemen, membantu sosialisasi, pelatihan, serta mengatasi hambatan teknis dan psikologis dalam transisi perubahan. Komunikasi strategis dan feedback loop. Hal seperti town hall, newsletter, dan intranet digunakan untuk membangun transparansi, keterbukaan, serta meningkatkan keterlibatan karyawan. Integrasi brand internal. PT FYZ memperkuat identitas baru perusahaan agar transformasi dipahami sebagai upaya bersama, bukan hanya kebijakan manajemen. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan perubahan kepemimpinan pada PT FYZ. Ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal, sumber daya manusia, dapat keterlibatan karyawan. PT FYZ beralih dari sistem top-down ke pendekatan partisipatif dengan forum diskusi dan feedback loop. Pelatihan kepemimpinan. Pemimpin dilatih dalam situasional, transformasional, dan karismatik leadership untuk menghadapi berbagai situasi. Kesiapan budaya organisasi. PT FYZ membangun budaya kolaboratif dan continuous improvement. Method atau metode perubahan. Yang pertama, lean management. Mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan proses menilai tambah. Kedua, strategi komunikasi. Menggunakan town hall, newsletter, dan internet untuk transparansi informasi. Yang ketiga, performance metrics. KPI ditetapkan di setiap departemen dan dievaluasi rutin. Faktor eksternal, terdapat material, sumber daya fisik dan infrastruktur, mesin atau teknologi dan mesin produksi, dan money, keuangan dan investasi. Untuk material atau sumber daya fisik dan infrastruktur, terdapat pemanfaatan teknologi. Teknologi digital dioptimalkan untuk pemesanan, pengiriman, dan layanan pelanggan. Investasi infrastruktur, peningkatan kapasitas gudang dan fasilitas kerja, termasuk jaringan IT. Ketersediaan sumber daya, rantai pasok diperkuat untuk menghindari keterlambatan atau kelangkaan material. Mesin, teknologi, dan mesin produksi. Yang pertama, modernisasi peralatan. Pemanfaatan robotika untuk meningkatkan konsistensi dan menekan biaya. Dua, otomasi proses. IoT diterapkan untuk pemantauan mesin secara real-time. Ketiga, pemeliharaan mesin. Preventif dan prediktif maintenance diterapkan untuk mencegah kerusakan. Faktor yang beragam money atau keuangan dan investasi. Yang pertama, pengelolaan anggaran. Dana difokuskan pada pelatihan inovasi dan infrastruktur teknologi. Yang kedua, investasi teknologi. Alokasi untuk software, ERP, CRM, dan analitik, dan perangkat keras. Efisiensi biaya. Analitik keuangan digunakan untuk menilai efektivitas proyek dan profitabilitas. Ringkasan temuan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penataan visi dan misi baru. Visi dan misi baru yang selaras dengan era digital membuat seluruh elemen perusahaan lebih termotivasi untuk berinovasi. Yang kedua, pemimpinan adaptif. Kepemimpinan adaptif merupakan gaya yang menekankan pada komunikasi dua arah, pelibatan karyawan, dan pengambilan keputusan yang lebih agile. Yang ketiga, implementasi teori. Alat manajemen strategi seperti SWOT analisis, balance scorecard, and change management terbukti membantu proses transformasi agar lebih terarah. Yang keempat, optimalisasi faktor 5M. Pengelolaan 5M secara tepat menjadi landasan kuat bagi keberhasilan transformasi. Nah, dampak implementasi strategi. Dampak implementasi strategi sendiri yang pertama yaitu peningkatan produktivitas dan kinerja keuangan, penguatan budaya organisasi, kemudian keterlibatan motivasi karyawan yang lebih baik, yang keempat, struktur organisasi yang lebih agile, dan peningkatan daya saing. Nah, dari strategi tersebut kita mempunyai rekomendasi, yaitu langkah implementasi lebih lanjut. Yang pertama, memperkuat budaya organisasi yang kolaboratif dengan cara meningkatkan kolaborasi dalam proses perubahan. PT IHZ dapat membentuk tim lintas departemen guna menangani proyek strategis. Kemudian, melanjutkan program pelibatan karyawan atau Employee Engagement Program. Kemudian juga menjaga komitmen terhadap continuous improvement. Selanjutnya, rekomendasi implementasi lebih lanjut yaitu memperkuat struktur kepemimpinan dan manajemen dengan cara evaluasi berkelanjutan terhadap building cohesion, memperbanyak coaching and mentoring, kemudian revisi dan penyesuaian KPI secara periodik. KPI tidak lagi relevan atau kurang representatif dapat diperbarui agar kinerja dapat diukur secara lebih akurat. Selanjutnya adalah rekomendasi optimalisasi kepemimpinan di era digital. Yang pertama, peningkatan kompetensi teknologi bagi seluruh level dengan cara pelatihan teknologi terkini dan membangun center of excellence di bidang teknologi. Kemudian setiap departemen dapat menunjuk individu yang memiliki minat dan keahlian dalam teknologi untuk menjadi digital champion yang mempelopori adopsi sistem digital, fasilitas pelatihan formal, dan menjadi penghubung antara departemen dan tim IT pusat. Kemudian integrasi digital dengan budaya inovasi melalui cara
kolaborasi lintas fungsi melalui platform digital, penekanan pada customer-centric approach, dan pemanfaatan big data dan analisis karena predictive analysis membantu meramal tren pasar dan perilaku konsumen, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah antisipatif sebelum kompetitor. Selanjutnya, transformasi digital dan ekspansi pasar dengan cara mengembangkan model bisnis digital dan membangun kolaborasi dengan startup teknologi atau fintech. Kemudian, dapat merencanakan ekspansi ke pasar domestik maupun internasional melalui digital marketing, e-commerce sales, dan kemitraan dengan lokal partner di negara tujuan dengan strategi utama dalam memperluas jangkauan pelanggan. Pada Pustaka, ini dari Kotor GV, Robbins, Kaplan, Yuki G, Cameron and Green M, dan Business tahun 2004. Baik, Bapak Yusuf, demikian untuk paparan kami dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan atau kesalahan untuk presentasi ini, kami mohon maaf, Bapak. Demikian, Bapak. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.